Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Diva Aulia Hendri. Pada video terakhir ini saya akan menjelaskan proses running program dan penanganan error dengan tool pembantu Grok AI. Jadi saya akan merunning program yang telah saya susun di video sebelumnya dan melihat bagaimana AI Grok ini menangani error dari codingan saya. Oke, langsung saja saya akan ke codingan, ke bagian GUI-nya. Saya akan coba running terlebih dahulu. Oke, bisa dilihat di sini terdapat error ya, atau masalah di mana Cornload is a member of customer node, begitu juga dengan total harganya. Saya akan menyalin codingan ini dan menanyakan ke Grok AI apa masalahnya. Berikut adalah prompt yang saya berikan kepada Grok untuk menangani error, di mana di sini promptnya berbunyi, saya mendapati error ketika akan running program. Berikut masalahnya. Yang pertama itu Cornload is not a member of customer node, lalu total harga is not a member of customer node. Jadi bukan bagian dari node customer. Berikan pembahasan singkat dari masalah ini beserta solusinya. Setelah saya mengirimkan ini tadi, prompt tadi kepada Grok, maka Grok memberi respon apa masalah. Error terjadi karena Cornload itu bukan bagian dari customer node, mungkin salah ketik, lalu begitu juga dengan total harga. Lalu dia juga memberikan penjelasan error ini disebabkan oleh ketidaksesuaian nama variabel dengan kode dalam kode dengan definisi struct customer node. Lalu ada juga solusinya, ganti Cornload itu dengan huruf L besar, lalu ada total harga dengan huruf H besar, dan ini adalah codingan yang sudah diperbaiki. Saya akan mencoba menyalin codingan yang sudah diperbaiki ini ke dalam program saya yang ada di Borland C++ untuk melihat apakah bekerja atau tidak. Oke, saya sudah mencoba untuk memperbaiki kodenya tadi berdasarkan saran dari Grok AI, dimana tadi di sini masalahnya Cornload dan total harga itu bukan bagian dari customer node. Saya sudah menyalin codingan dari Grok. Saya akan coba running dulu. Oke, bisa. Lanjut, saya berencana ingin menambahkan fitur lainnya, maka saya akan reset dulu. Saya berencana untuk menambahkan beberapa fitur di bagian beberapa codingan tambahan di bagian transaksi dan pembuatan produk ini. Dan setelah itu saya akan melihat lagi apakah codingan yang saya tambahkan tersebut akan menyebabkan error atau tidak. Oke, saya telah menambahkan beberapa codingan lagi di bagian transaksi dan pembuatan produk ini. Saya akan coba running untuk mencek apakah ada error atau tidak. Oke, ditemukan beberapa error. Di antaranya di bagian edit 10 untuk button 6, berarti di bagian pembuatan produk. Setelah saya menambahkan codingan baru tadi, terdapat error. Lalu ada statement missing dan undefined symbol dari beberapa yang lainnya. Sepertinya saya rasa ini ada kekurangan pada bagian kurungnya. Saya akan mencoba mengirim prompt terlebih dahulu kepada Grok AI untuk menanyakan apa penyebab dari error ini. Lalu ini adalah prompt berikutnya saya gunakan untuk menanyakan kepada Grok AI terkait error pada codingan saya, di mana saya mendapat error ketika running program. Masalahnya itu terdapat call of function pada kode edit 10 teks yang ada di button 6 tadi. Lalu ada juga digunakan dari pembelian is assigned a value is never used. Sebenarnya ada juga masalah yang lainnya seperti yang dilihat tadi, terdapat cukup banyak error. Saya akan menambahkan beberapa masalah lagi dengan mengetiknya di sini. Lalu saya akan memberikan pembahasan singkat dari masalah yang telah saya sebutkan ini beserta solusinya. Berikut adalah balasan dari Grok AI terkait error pada codingan saya, dimana di sini katanya kalau error pada edit 10 teks itu
terjadi karena ini edit 10 teks ini properti, sehingga tidak dapat dipanggil dengan tanda kurung. Berarti kemungkinan saya ada meninggalkan beberapa baris kode sehingga menyebabkan error. Dia menyarankan untuk menggunakan is empty. Lalu ada juga bagian masalah yang lainnya beserta penjelasan kode, solusi, dan saran langkah selanjutnya, mulai dari tambah validasi tambahan, gunakan alat debugging, tambahkan fitur undo, dan yang lainnya. Ini adalah codingan yang telah diperbaiki oleh Grok. Saya akan menyalin semua codingan ini ke dalam codingan saya yang di Borland C++ untuk melihat apakah ini bekerja atau tidak. Oke, kembali lagi di Borland. Di sini saya sudah menyalin codingannya, terutama di button 6 tadi katanya Grok AI menyuruh untuk menambahkan is empty. Karena edit 10 teks ini berupa properti, jadi saya menambahkan is empty dengan tanda kurung juga. Saya juga menyalin semua codingan dari Grok AI tadi ke dalam Borland C++. Lalu saya akan mencoba running program ini. Oke, bekerja. Saya langsung saja ke form berikutnya, itu form 2. Dan seperti yang dilihat, codingannya bekerja. Oke, karena sebelumnya saya sudah mengatakan bahwa codingan dari program saya ini bisa bekerja dan bisa di-run. Selanjutnya saya akan menjelaskan bagaimana proses dari program kedai jagung popcorn ini dan bagaimana proses dari programnya setelah dibantu codingan dan penyusunannya oleh Grok AI. Sini sudah bisa di-run. Saya akan mulai menginputkan tanggal dulu. Di sini menyesuaikan saja tanggal 6 misalnya. Lalu akan diinput modal secara default 1. Kemudian saya akan menginputkan modal hari ini, misalnya adalah 200.000. Oke. Sini ada nomor setor pertama pada tanggal 22 bulan 6 tahun 2025 dengan modal 200.000. Dan total modalnya dan modal tersisa. Kemudian lanjut ke grup box pembelian bahan. Diinputkan dulu nomor setor atau nomor pembelian bahannya. Lalu kita inputkan harga biji jagung, misalnya harga pada hari itu adalah 15.000. Dan admin ingin membeli jagung sebanyak 3 kg. Lalu kita inputkan pembelian menggunakan modal bagian ke-1. Jadi bisa dilihat modal pertama ini yang awalnya 200.000 berkurang menjadi 155.000. Kemudian di sini juga di list box 2 ditampilkan nomor pembelian bahan, tanggalnya, banyak yang dibeli, bahan yang dibeli yaitu 3.000 gram serta harganya, dimana harga pada hari itu adalah 15.000. Lalu ada total stoknya. Lanjut ke pembuatan produk. Sini saya inputkan dulu nomor pembuatan produknya secara default. Mana contohnya saya ingin membuat 2 produk untuk popcorn small. Stok yang dipakai adalah 100 gram dan bisa dilihat total stok di sini juga ikut berkurang. Lalu untuk popcorn medium saya juga ingin buat 2, berkurang lagi stoknya. Lalu untuk large saya ingin buat 2 juga. Juga berkurang stoknya ya. Di bagian total ini ditampilkan berapa produk yang dibuat. Misalnya untuk popcorn small ada 2 bungkus, medium, large juga begitu. Juga ditampilkan HPP-nya. Seperti yang saya minta pada Grok AI tadi, saya ingin program saya itu juga menampilkan HPP. Jadi Grok AI memberikan codingan agar program saya bisa menampilkan HPP juga. Lalu lanjut ke transaksi pertama, saya akan menginputkan dulu nomor antrian pertama. Saya dengan nama, datang customer pertama. Lalu ada juga pembelian popcorn. Misalnya di sini dia mau beli popcorn small 1, medium 1. Lalu lanjut ke hitungan harga. Di sini juga ada catatan kalau popcorn small itu 8.000, medium 12.000. Jadi totalnya 20.000. Kemudian ketika saya menekan tombol button 12 ini,
maka nantinya data dari transaksi ini akan dipindahkan ke dalam riwayat. Nah, begini. Ada nomornya, tanggal transaksi dengan nama customer Diva, lalu ada pembelian produk dan total harga. Total customernya baru 1. Lanjut, saya akan refresh lagi tampilan transaksi ini karena ada customer yang datang. Maka di sini saya bisa inputkan lagi nomor antrian 2 dengan nama customernya. Dia mau beli popcorn large 1 sama medium 1. Oke. Jika sudah, kemudian saya akan menghitung total harga. Itu 26.000 karena medium harga 12.000 dan popcorn large harganya 14.000. Jadi totalnya 26.000. Dan saya akan memproses pemesanan dulu ini setelah dia melakukan pembayaran, dan nantinya ini akan berpindah ke riwayat ini. Ini juga sudah terlihat. Lalu saya akan refresh lagi. Dan apabila kita ingin menambahkan modal, jikalau nantinya modal untuk bagian pertama sudah habis, bisa juga. Saya di sini ada modal nomor setor kedua, dengan kita ingin menginputkan modal sebanyak 100.000, akan ditampilkan modal yang kedua itu adalah 100.000 dan modalnya juga bertambah. Lalu untuk pembelian bahan juga berlaku begitu. Jika kita menekan nomor setor 2 ingin menambahnya, kita mau nambah sekilo lagi, pembelian bahan akan bertambah, total stok biji jagung juga ikut bertambah. Dan bisa dilihat ketika kita ingin membeli bahan tadi, maka modal yang dipakai adalah modal pertama. Jadi ini sistemnya adalah first in first out, atau memakai queue antrian. Jadi jika modal pertama ini sudah habis nantinya, maka akan digunakan modal kedua. Itu juga misal saya ingin menambahin pembuatan popcorn small 1 lagi, maka bisa diproses. Stok terpakai di pembelian ke-1 yaitu 50 gram. Maka total stok ini juga akan berkurang nantinya. Dan di sini bisa dilihat popcorn small untuk pembuatan produk kedua itu bertambah lagi 1 bungkus. Itu juga dengan popcorn medium, misal saya mau nambah 3 lagi, juga begitu, dan seterusnya. Untuk customer juga sama. Saya ingin membeli datang customer baru, maka itu adalah customer ketiga dengan nama ini. Dia mau beli popcorn small 1, lalu popcorn small aja 1, lalu kita hitung harganya total 8.000. Kita proses setelah si Ani ini melakukan pembayaran, dan nantinya transaksi ini akan berpindah ke riwayat. Ini bisa dilihat, ini adalah customer pada hari itu. Ada 3 customer, ada Diva, Lulu, dan Ani dengan banyak produk yang dibelinya, ada 5. Lalu ada total harga yang mereka bayar, dan juga total customer pada hari itu ada 3. Saya bisa refresh lagi. Dan nantinya admin juga bisa melihat riwayat keseluruhan customer pada hari itu. Oke, mungkin itu sekilas contoh demo program dari program kedai jagung popcorn yang dibuat dengan tools pendukung dari Grok AI, mulai dari pembuatan GUI sampai ke codingan dengan bantuan AI, serta penanganan error dengan bantuan dari Grok AI juga. Dari proses tadi bisa ditarik kesimpulan bahwa Grok AI sebagai alat bantu berbasis kecerdasan buatan memiliki peran yang signifikan dalam mendukung aktivitas pemrograman, khususnya dalam menyajikan informasi secara cepat, menjawab pertanyaan teknis, dan memberikan referensi juga. Dengan kemampuan mengakses data real-time dan menjelaskan berbagai konsep teknis secara komunikatif, Grok dapat menjadi sumber referensi yang dinamis bagi para programmer, baik pemula maupun profesional.
Keunggulan Grok terletak pada gaya penyampaiannya yang tidak kaku serta kemampuannya menjelaskan sintaks, konsep algoritma atau solusi pemrograman dalam bahasa yang mudah dipahami. Programmer dapat memanfaatkan Grok ini untuk mencari solusi dari error, memahami dokumentasi, atau mendapatkan gambaran umum dari struktur kode tertentu secara lebih cepat tanpa harus mencari secara manual di berbagai sumber. Namun demikian, Grok masih memiliki keterbatasan dalam memahami konteks spesifik yang sangat mendalam, seperti debugging pada sistem besar atau menangani edge case yang kompleks. Karena itu, meskipun Grok mampu meningkatkan efisiensi dan produktivitas, programmer tetap perlu memiliki pemahaman dasar dan kemampuan analitis untuk mengevaluasi dan menyesuaikan solusi yang diberikan oleh Grok agar benar-benar sesuai dengan kebutuhan proyek yang sedang dikerjakan. Dan dari pengalaman saya sendiri dalam menggunakan Grok AI tadi, bisa dilihat juga bahwa penggunaan Grok AI masih terbatas dan bisa digunakan lagi secara gratis dengan selang waktu 2 jam. Oke, mungkin sekian dulu presentasi saya mengenai tugas tambahan AI ini, yakni penggunaan tools mendukung Grok AI dalam membuat program untuk kedai jagung popcorn. Sekian, maafkan apabila ada kata-kata yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.